kegiatan dalam rangka mensiarkan agama Islam. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh Batu TV senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang bertindak sebagai khatib sebagai imam pada proses salat Jumat hari ini panjenenganipun Ustaz Haji Imam Mahfudi dan yang sebagai bela panjenenganipun Bapak Judris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hafidhun usikum wa nafsi taqwallah la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimahullah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan rahmat, hidayah, inayah, terutama kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kewajiban sebagai khatib untuk selalu berwasiat. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dan percaya bahwa dengan iman dan takwa, fa insyaallah kita termasuk orang yang akan beruntung, yang akan hidup bahagia dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga kita digolongkan orang yang muttaqin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an dijelaskan siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan solusi dalam kehidupannya.
dan selanjutnya Allah akan memberikan suatu rezeki, suatu rahmat yang rezeki itu tidak diduga datangnya dari mana. Dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan. Ini janjinya Allah, pasti Allah akan berikan solusi setiap permasalahan dalam hidupnya. Dan ini harus kita pegang dengan baik-baik. Kita yakini bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bukan berarti yang harus kaya. Yang terbaik bukan berarti harus mewah. Yakinlah, kita harus dilatih husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita berdampak positif, baik bagi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan lingkungan sekitarnya. Ketika kita bertakwa, kita juga akan diberikan oleh Allah rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang kita tidak menyangka melakukan aktivitas yang kelihatannya sepele, tapi ternyata itu yang mendatangkan rezeki. Kadang rezeki itu memang tidak diduga-duga datangnya dari mana, dan tidak harus rezeki itu dipikir secara rasional dan masuk akal. Tapi kita tetaplah harus berikhtiar sebagai manusia. Dari Muhammad bin Asim, dia berkata telah sampai pada dirinya bahwa sahabat Umar ibn Khattab ketika melihat pemuda yang punya potensi, itu sahabat Umar langsung tanya kepada orang yang di sekitarnya, apakah anak itu, pemuda itu memiliki pekerjaan? Kalau dijawab anak itu belum mempunyai pekerjaan, maka di pandangan Umar ibn Khattab telah jatuh. Anak itu telah jatuh dalam pandangan mata sahabat Umar ibn Khattab. Karena Islam sangat-sangat menganjurkan untuk kita bekerja keras. Islam sangat menganjurkan kita untuk menghargai waktu. Islam sangat menganjurkan kita untuk memakan apa yang dari tangan kita atau usaha kita sendiri. Karena bekerja ini adalah sunnah Nabi. Seluruh Nabi yang diutus oleh Allah, seluruh Rasul yang diutus oleh Allah, semuanya adalah tipe-tipe orang yang bekerja keras. Nabi Zakaria adalah orang yang sangat ahli dalam dunia pertukangan atau kayu. Nabi Daud, dia ahli dalam membuat baju besi. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Nabi Daud itu tidak akan makan kecuali dari hasil jeripayahnya sendiri. Maka ini patut kita berikan tauladan kepada anak-anak kita. Jangan mudah untuk meminta-minta. Itu adalah ajaran orang tua kita. Jangan taruh tangan di bawah. Jangan suka meminta-minta. Sedikit kalau hasil dari keringat itu jauh lebih baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, la yaqtabida
la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhuhrihi khairan lahu min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu aw yasma'ahu. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang lain, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani pernah berkata, siapa saja manusia yang tidak mau berusaha dan bekerja, maka nilai-nilai kemanusiaannya akan menjadi turun. Walaupun disebutkan di sana seharusnya dia masih hidup, tapi di pandangan manusia dan pandangan agama dia sebenarnya sudah mati karena tidak mau berikhtiar dan bekerja sebagaimana yang diperintahkan oleh agama dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk hidup yang seimbang antara siang dan malam, yakni bekerja di siang hari dan istirahat di malam hari. Intinya dalam satu hari satu malam harus ada waktu yang digunakan bekerja. Sekaligus di sana juga harus di kesempatan untuk melakukan istirahat, karena itu adalah kebutuhan badan kita sebagai manusia biasa. Jangan sampai dari kita satu hari satu malam full bekerja tanpa ada istirahat sedikit pun. Ini pun menyalahi sunatullah. Untuk itu hidup itu harus seimbang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang suatu perhimpunan atau penghidupan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kodrat kita sebagai manusia adalah bekerja, tetapi bekerja tidak boleh melupakan terhadap posisi kita sebagai makhluk Allah. Posisi kita bahwa kita diciptakan salah satunya adalah harus tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja adalah salah satu ibadah ghairu mahdhur. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa dan lainnya adalah ibadah mahdhur. Keduanya harus tercukupi secara seimbang agar kita menjadi manusia yang bahagia dunia kita dan akhirat kita. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Maka carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kamu akan kembali. Surat Al-Ankabut ayat 17. Menurut ayat ini, rezeki harus diusahakan, tapi tidak boleh lupa untuk tetap tidak meninggalkan ibadah dan bersyukur rezeki yang telah kita dapatkan berapapun banyaknya. Artinya kita sebagai manusia haruslah melakukan ikhtiar kalau kita ingin rezeki kita banyak. Masalah rezeki nanti diberikan oleh Allah banyak atau sedikit, itu adalah sudah kita lakukan ikhtiar-ikhtiar yang menurut manusia kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tetapi setelah ikhtiar kita harus tawakal dan seterusnya, menerima apa yang Allah telah berikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka bekerja yang luar biasa ini yang dianjurkan oleh agama ini, menurut riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ada 4 prinsip etos kerja yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni bekerja dengan cara yang halal, thalabud dunya halal. Mencari rezeki itu dasar paling utama harus rezeki yang halal, karena itu akan kita
maka akan kita kasihkan anak-anak kita, akan kita kasihkan istri kita dan keluarga kita. Maka dasarnya harus sesuatu yang benar-benar halal. Bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Ta'affufan an masa'ala. Jangan sampai kita hidup ini menjadi beban orang lain. Selama kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan, maka bekerja adalah suatu kewajiban bagi manusia yang lainnya. Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Ini adalah suatu kewajiban kita apabila kita sudah berkeluarga. Ini adalah suatu kewajiban kita apabila kita hidup di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir adalah bekerja untuk meringankan beban hidup tetangganya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Untuk itu, marilah kita senyampang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyampang masih diberikan kesehatan, mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya dengan niatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala aktivitas kita yang baik kita niati dengan ibadah, dan semoga apa yang telah kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan-kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara antahu amma naha wa alamu anna Allah amr bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malik kursi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum ihsan yaumiddin wa radana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin. Allahumma jannibna bil afiyati was salamah wa hibna bit taqwa istiqamah wa inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan